Shalom warga kerajaan, firman Tuhan hari ini berjudul di tepi sungai Kerit. Diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 3-4. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ini adalah perintah Tuhan kepada Nabi Elia karena di tanah itu pada saat itu terjadi kekeringan. Tuhan menggiring Elia, Tuhan menyuruh Elia kepada suatu tempat di mana di situ persediaan Tuhan sudah menunggu. Apa yang terjadi? Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Luar biasa. Hari-hari ini kita betul mengalami banyak kekeringan di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, Tuhan selalu mempunyai sebuah tempat di mana Dia akan menyuruh kita untuk ada di tempat itu karena persediaannya sudah menunggu bagi kita. Ingat, semua kebutuhan kita sudah ditanggung oleh Raja atas segala raja, sumber atas segala sumber. Di tepi sungai Kerit yang Tuhan mau kita berada, di situ sudah menanti semua persediaan dan suplainya Tuhan. Dan suplai selalu melebihi kapasitas. Jadi ingat, perbesarlah kapasitas imanmu. Ingat untuk selalu dengar suara Tuhan. Seperti Elia mendengar suara Tuhan, bukan mendengar kabar buruk. Mendengar suara Tuhan, kemudian mengikuti apa yang Tuhan minta dilakukan. Ke tepi sungai Kerit. Prinsipnya di dalam kehidupan ini selalu apapun kesulitan yang sedang terjadi, dengar firman Tuhan, dengar janji-janji Tuhan, kemudian hiduplah di dalam ketaatan. Ikuti firman Tuhan, sesederhana itu. Karena apa? Walaupun sulit, walaupun kita tidak bisa tahu, walaupun kelihatannya kok di tepi sungai Kerit, mau makan dari mana di sini? Seringkali kita ada di dalam posisi yang bertanya, karena kita bingung, kok dibawanya ke sini? Kok kondisinya seperti ini? Ingat, sepertinya pintu-pintu tertutup. Okelah, di tepi sungai Kerit ada minuman. Dia bisa minum dari sungai itu, tapi makannya bagaimana? Bagaimana kebutuhan saya dicukupkan sama Tuhan? Tuhan bisa membuka pintu yang terlihat tertutup. Bahkan Tuhan bisa memerintahkan apa saja untuk mencukupi kebutuhan kita. Di saat itu, bahkan Tuhan memerintahkan burung gagak untuk datang kepada Elia, dan apa yang diberikan oleh burung gagak itu adalah roti dan daging. Bayangkan, roti dan daging. Elia dipelihara Tuhan. Dan Elia pastinya hari itu melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Karena dia melihat di tempat yang walaupun terlihatnya sepertinya, ini sepertinya gak enak ini tempat. Sepertinya gak mungkin ini tempat. Tetapi justru di situ mujizat Tuhan terjadi. Ingat, jalan Tuhan bukan jalan kita. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Pastikan dengar suara Dia, dengar janji Dia, ikuti langkah-langkah Dia, walaupun terlihat sepertinya nggak enak, nggak pasti. Ingat, di dalam Tuhan ada kepastian. Dia bisa memerintahkan apa saja untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan burung gagak pun bisa disuruh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Rest, beristirahatlah di dalam Tuhan, tenangkan jiwamu, karena pemeliharaan Tuhan selalu cukup bagi kita, selalu on time, dan selalu ajaib. Puji nama Tuhan. Shalom and God bless you.